Suku Samin, suku yang berada di wilayah Bojonegoro, tepatnya di Dusun Jipang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Suku Samin sampai saat ini masih bisa menjaga dan melestarikan budaya leluhur. Suku Samin selalu mengedepankan kebersamaan, kejujuran, kesederhanaan, dan anti kekerasan pada era modern serta abad keterbukaan ini. Warga yang dikenal menolak membayar pajak dan menjual hasil bumi kepada pemerintahan penjajahan Belanda dan Jepang pada saat itu masih mengajarkan jangan mengambil apapun yang bukan miliknya. Suku Samin yang dituakan adalah Mbah Harjo Kardi mengatakan masyarakat Samin akan selalu membantu dalam keadaan dan sesulit apapun. Ketika masa penjajahan Belanda dan Jepang, suku Samin yang didirikan Suro Sentiko itu dengan kompak tidak membayar pajak, tidak mau menjual hasil bumi serta tak bersedia bekerja sama dengan kaum penjajah. Meskipun penjajah melakukan kekerasan kepada suku Samin, tetapi warga masyarakat setempat melakukan perlawanan tanpa gejolak. Melalui cara tadi, akhirnya pemerintahan penjajahan mundur teratur meninggalkan Margomulyo. Mengapa saat itu warga masyarakat suku Samin menolak membayar pajak pada Belanda dan Jepang? Jawaban Mbah Harjo, suku Samin santai mosok pajak sing dibayar pribumi tapi duite digowo londo. Yo kebacut jenenge, masak pajak yang dibayar pribumi tetapi uangnya dibawa Belanda. Yaitu keterlaluan namanya, jawab Harjo Kardi menggunakan bahasa Jawa. Mbah Harjo merupakan generasi keempat yang berusia 82 tahun dari keturunan Suro Sentiko pendiri Samin, asal Randu Belatung, Blora, Jawa Tengah, Jateng. Dusun Jipang berada di tengah hutan yang kala itu sulit dijangkau. Dusun ini berada di perbatasan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Ngawi, Jatim. Tetapi secara administratif, masuk wilayah Bojonegoro. Jarak dari Bojonegoro menuju Jipang, 70 km. Menuju ke daerah itu, jalanan sudah beraspal. Namun saat ini sebagian sudah diganti menggunakan paving. Menurut Mbah Harjo, suku Samin sebelumnya belum mengetahui bahwa Indonesia telah diproklamirkan Soekarno dan Hatta sebagai negara merdeka dan berdaulat pada 17 Agustus 1945. Untuk meyakinkan hari kemerdekaan itu, utusan suku Samin ini kemudian menghadap langsung Bung Karno di Jakarta. Setelah mengetahui Indonesia merdeka, mereka resmi membayar pajak bumi dan bangunan kepada pemerintahan yang sah. Sampai sekarang bisa dilihat bahwa masyarakat Samin taat membayar PBB bahkan sampai 100%. Jadi, warga masyarakat suku Samin tidak melawan pemerintah tetapi melakukan perlawanan kepada pemerintah kolonial dengan tanpa kekerasan. Saminisme yang diajarkan oleh Mbah Suro Sentiko mengajarkan kepada pengikutnya tentang kebersamaan, kejujuran, kesederhanaan dan anti kekerasan. Samin itu sendiri artinya sami-sami, sama-sama, amin, kebersamaan dan kegotong royongan. Para pengikut suku Samin begitu patuh pada ajarannya. Karena itu, di Dusun Jipang, dari dulu sampai sekarang aman dari segala bentuk pencurian dan kekerasan. Hal lain terhadap sifat kegotong royongan, manakala ada di antara suku Samin menderita sakit, maka perkumpulan meminjami sejumlah uang. Ketika pinjaman dikembalikan, tidak disertai bunga, karena mereka tidak mengenal bunga uang yang dipinjamkan. Pemuka suku Samin selalu mengajarkan kepada para pengikutnya agar jangan menyakiti orang lain, saling menghormati sesama manusia di dunia, dan jangan pernah mengambil apapun yang bukan haknya. Di samping itu, pengikut Samin diajarkan tidak berbuat kejahatan dan kekerasan. Agar suku Samin tetap utuh, setiap malam Jumat Legi, manis, mereka berkumpul, mendengarkan petuah-petuah dari pemuka suku Samin. Dalam acara tersebut juga dibahas mengenai berbagai hal yang terjadi pada bulan sebelumnya. Menjawab pertanyaan tentang pengikut Samin yang tidak patuh terhadap ajaran itu, Harjo menyatakan yang bersangkutan akan dikucilkan dari komunitas itu.
Suku Samin terbuka bagi siapa saja. Ketika mengunjungi dusun ini, masyarakat setempat menerima dengan baik. Di dusun itu hanya terdapat sekolah dasar. Selepas SD, biasanya melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah lanjutan atas ke Bojonegoro, Ngawi atau di ibu kota kecamatan. Setelah lulus sekolah, banyak putra-putri Samin bekerja di pemerintahan. Di antaranya, putra dari Harjo menjadi pegawai negeri sipil dan kepolisian. Bahkan banyak pula yang mendapatkan jodoh dari luar suku Samin ini. Jumlah suku Samin di dusun Jipang sebanyak 100 kepala keluarga atau sekitar 250 jiwa. Menurut putra bungsu dari 7 bersaudara keluarga Harjo, Bambang Sutrisno, mata pencarian komunitas ini sebagian besar adalah petani. Mereka menanam jenis tanaman palawija, diantaranya jagung atau singkong ditanam di sela-sela tanaman kayu jati milik perhutani. Para petani Samin diberi kebebasan menanam palawija oleh perhutani secara cuma-cuma. Upaya itu dilakukan agar mereka turut mengawasi tanaman jati, supaya tidak dijarah oknum yang tidak bertanggung jawab. Meskipun jumlah pengikut Samin terus berkurang, tetapi ajaran tentang kebersamaan, kejujuran, kesederhanaan dan anti kekerasan akan terus ditaati para pengikutnya, karena ajaran tentang kebaikan tadi bisa digunakan sepanjang masa. Salam seduluran setulus hati narimo ing pandung nyoto ing makaryo.